Nama Muhammad Faik Hari dari Universitas Diponegoro, program studi Teknologi dan Otomasi. Hari ini saya akan menggunakan inverter untuk mengubah satu fasa menjadi 3 fasa pada motor listrik. Nah, di sini sebelumnya pada inverter kita bisa mengatur frekuensinya. Frekuensi ada 2 cara, yaitu menggunakan button dan juga sebagai putar, tombol putar. Untuk mengaturnya kita menggunakan fungsi proc. Nah, pada proc 10 itu adalah settingannya. Jika kita pakai 0, lalu proc 11-nya juga 0, dan 11-nya juga 0. Nah, kita bakal dapet kalau mengubahnya pakai tombol switch on ke atas dan bawah ini. Tapi kalau kita atur jadi 1, salah. Ini kita atur 1. Oke, nah kita bisa ngubah pakai ini. Nah, sebagai contoh kita ubah ini jadi 80 misalnya. Ya, anggap ini 80. Ini kita run. Jalan. Gak bisa salah. Lu melawan magnet. Nah, ini kita run. Dia akan berputar seperti yang kita setting awalnya tadi. Nah, naik sampai 80. Nah, kalau udah di sini kita mengukur RPM menggunakan digital tachometer. Kita arahkan, tunggu sampai stabil. 2372. Kita dapat RPM-nya 2372. Lalu untuk arusnya kita pakai ini AC meter. Ini kita capin aja. Dia bakal pakai elektromagnetik untuk mengukur arusnya. Ini 5 ampere. Harusnya sama semua 5 ampere. Akhir 5 ampere. Udah. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, jadi dari video tersebut saya juga mengubah, dimana saya bisa mengubah pengaturan itu bisa dengan 2 cara, bisa dengan diputar sama tekan tombol. Kok bisa? Itu caranya yang paling mudah adalah kita melihat datasheet. Nah, ini adalah datasheetnya. Nah, di sini tuh ada sebenarnya penjelasannya. Untuk input kita bisa ada di P10, makanya tadi diatur ke P10 dulu, terus diubah 0 sama 1. Kalau misalnya pakai 0 kita pakai board, kita pencet. Tapi kalau misalnya kita pakai 1, kita putar, soalnya kita pakai modenya tuh panel potensio, makanya mengubah frekuensinya tuh pakai PS40 ini, fungsinya buat itu. Dan ini tuh P-nya kan banyak. Nah, ini fungsinya macam-macam. Ada reference, minimum voltage, maximum operation. Nah, semuanya itu ada di datasheetnya. Nah, dari berbagai banyak lah fitur-fiturnya. Nah, intinya begitu. Nah, dari percobaan ini didapatkan beberapa hal, yaitu kita langsung ke ini aja. Oke, kami mendapatkan beberapa data di mana kita ubah frekuensinya sedikit demi sedikit, terus kita ukur kan RPM-nya. RPM-nya itu dapat. Nah, semakin meningkat frekuensinya, semakin meningkat juga RPM-nya. Dia meningkat, inputnya juga meningkat. Ya, intinya begitu. Terus untuk startnya, ini kita juga melakukan uji, dimana kita pengen lihat seberapa cepat dia bisa sampai ke test steady atau ke stopnya. Jadi gitu, kita ukur dari start kan detik 0, kita pakai hertznya 5, itu kita mendapatkan untuk dapat test steady itu 15 detik. Artinya waktu akselerasinya tuh 15 detik juga. Terus kita matikan, itu dia biar mati itu 15 detik juga. Jadi dari waktu 15 sampai dihitung di timer itu detik 30 baru test stop. Berarti artinya
durasi yang kita dapatkan dari pengukuran yang kita lakukan itu antara waktu untuk tes steady dan juga steady stop, untuk stop tes stop itu sama. Makanya ini tes steady itu 8 detik, tes stopnya juga 8 detik. 5, 5, 4, 4, 3, 3. Intinya begitu. Kesimpulannya ya berarti terdapat kesamaan yang seimbang. Jadi mereka itu antara naik dan turun itu waktu yang dibutuhkan itu sama. Intinya seperti itu. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.